Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar masih dengan bab suhu dan kalor dengan materi pokok perpindahan kalor. Perpindahan kalor dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan medium perantaranya. 3 jenis perpindahan kalor tersebut adalah yang pertama adalah konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Secara singkatnya, untuk konduksi merupakan perpindahan kalor melalui hantaran. Kemudian konveksi merupakan perpindahan kalor melalui aliran, dan radiasi merupakan perpindahan kalor melalui radiasi. Gambar yang ditampilkan ini menunjukkan bahwa ketiga dari proses perpindahan kalor terjadi secara bersamaan. Yang pertama, rambatan kalor dari api kompor ke panci, kemudian di sini kita rasakan ini merupakan proses konduksi. Kemudian yang kedua, rambatan kalor yang kita rasakan langsung dari kompor, yang ini yang saya tunjukkan, ini merupakan proses radiasi. Dan yang terakhir adalah air panas yang ada di bagian bawah panci ini akan bergerak ke atas bertukar posisi dengan air dingin yang ada di bagian atas merupakan proses konveksi. Selengkapnya, ketiga dari proses perpindahan energi ini akan kita bahas. Yang pertama, proses konduksi. Gambar ini menunjukkan proses konduksi. Jadi ada sebuah logam yang salah satu ujungnya dipanaskan di atas api, sementara ujungnya yang satu ini kita pegang. Yang terjadi, kita merasakan panas pada tangan kita yang memegang ujung logam. Pengertian dari konduksi ini merupakan peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat perantara tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Jumlah kalor yang merambat dapat dihitung dengan menggunakan persamaan H sama dengan Q per T sama dengan K dikali A dikali T per L. Bedakan di sini ada T kecil dan di sini ada T besar. Untuk keterangan persamaan ini, H merupakan jumlah kalor yang merambat tiap waktu atau laju aliran kalor dengan satuan joule per second atau watt. Q merupakan banyaknya kalor dengan satuan joule. T merupakan selang waktu dengan satuan sekon, dan K merupakan koefisien konduksi termal dengan satuan joule meter second Kelvin. Dan A merupakan luas penampang, delta T merupakan perubahan suhu, dan L merupakan panjang batang dengan satuan meter. Yang kedua, proses konveksi. Gambar ini merupakan contoh perpindahan kalor secara konveksi. Saat kita merebus air, yang akan terjadi adalah perpindahan kalor dari air yang panas di bagian bawah dengan air dingin yang ada di bagian atas sehingga mengalami perputaran seperti ini. Untuk pengertian konveksi merupakan peristiwa perpindahan kalor melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jumlah kalor yang merambat secara konveksi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan H sama dengan Q per T sama dengan H kecil dikali A dikali T. Untuk keterangan dari persamaan tersebut dapat dilihat pada tampilan berikut. Yang ketiga adalah proses radiasi. Ini merupakan contoh dari perpindahan kalor secara radiasi, yaitu saat kita berada di sekitar api unggun, kita akan merasakan panas dari api yang menyala. Untuk pengertian radiasi itu sendiri adalah peristiwa perpindahan kalor tanpa zat perantara. Dan laju kalor secara radiasi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan P sama dengan Q per T atau sama dengan E konstanta Boltzmann A T pangkat 4.
Untuk keterangan dari persamaan tersebut, di sini ada E, emisivitas benda yang nilainya E lebih kecil dari 1 dan harus lebih besar dari 0. Kemudian ada konstanta Boltzmann yang nilainya 5,67 kali 10 pangkat minus 8 W per meter pangkat 2 Kelvin pangkat 4. Dan begitupun untuk keterangan persamaan yang lainnya dapat dilihat pada tampilan ini. Soal yang pertama, batang logam dengan panjang 2 meter memiliki luas penampang 20 meter pangkat 2. Perbedaan suhu kedua ujungnya adalah 50 derajat Celcius dan koefisien konduksi termal sebesar 0,2 kalori per meter second derajat Celcius. Tentukan laju aliran kalor. Berdasarkan soal dituliskan variabel diketahui sebagai berikut. Kemudian yang ditanyakan adalah laju aliran kalor pada proses konduksi, disimbolkan H. Berdasarkan persamaan pada perpindahan kalor secara konduksi, kita tuliskan kembali seperti ini. Nah, berdasarkan variabel yang diketahui, maka yang kita gunakan adalah H sama dengan Ka dikali T per L. Nah, di sini kita tuliskan seperti ini. Substitusi nilainya, di sini ada 2, kita bisa saling meniadakan. Kemudian di sini juga ada 0, di sini kita saling meniadakan. Jadi yang bersisa adalah 2 dikali 50 sama dengan 100 kalori per second. Soal yang kedua, suatu fluida dengan koefisien konveksi termal 0,01 kalori per meter second derajat Celcius memiliki luas penampang aliran 10 meter pangkat 2. Jika fluida tersebut bersuhu 80 derajat Celcius, berapakah besar kalor yang merambat? Berdasarkan pada soal, maka variabel yang diketahui sebagai berikut. Kemudian yang ditanyakan adalah kalor yang merambat pada proses konveksi, disimbolkan juga dengan H. Untuk penyelesaiannya, berdasarkan persamaan yang ada pada perpindahan kalor secara konveksi, dituliskan kembali seperti ini. Nah, berdasarkan variabel yang diketahui, maka yang kita gunakan adalah H sama dengan H kecil dikali A dikali delta T. Kita tuliskan lagi, kemudian substitusi nilainya. Lakukan perhitungan. Di sini kita bisa saling meniadakan. Di sini juga kita saling meniadakan. Yang 0 ini kita hilangkan, kita tiadakan di sini juga. Jadi yang bersisa adalah 1 dikali 1 dikali 8 sama dengan 8 kalori per second. Soal yang ketiga, sebuah plat tipis memiliki luas penampang 0,02 meter pangkat 2. Plat tersebut dipanaskan dengan sebuah tungku hingga bersuhu mencapai 1000 Kelvin. Jika emisivitas plat 0,6, berapakah laju radiasi yang dipancarkan plat tersebut? Di sini ada nilai konstanta Boltzmann, nilainya 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter pangkat 2 Kelvin pangkat 4. Berdasarkan soal, maka tuliskan terlebih dahulu variabel yang diketahui. Yang ditanyakan adalah laju radiasi yang disimbolkan dengan P. Berdasarkan persamaan yang ada pada perpindahan kalor secara radiasi, yang kita gunakan adalah P sama dengan E konstanta Boltzmann dikali A dikali T pangkat 4. Selanjutnya substitusi nilainya. Diperhatikan di sini bahwa ada 1000 Kelvin pangkat 4. Nah, setelah dilakukan perhitungan, maka akan diperoleh laju radiasi yaitu 0,06804 kali 10 pangkat minus 8. Kemudian di sini ada 1000 pangkat 4, hasilnya 10 pangkat 12. Jadi hasil terakhirnya adalah 680,4 watt. Demikian materi dari perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.